Etika dan profesi hakim. Dasar hukum yaitu 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan. Kedua, atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang peradilan tata usaha negara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang ketujuh, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya, yang dapat dilakukan kapan saja, termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Pelanggaran adalah sikap-sikap, ucapan, atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. 10 prinsip kode etika dan pedoman perilaku hakim. 1. Berperilaku adil. 2. Berperilaku jujur. 3. Berperilaku arif dan bijaksana. 4. Bersikap mandiri. 5. Berintegritas tinggi. 6. Bertanggung jawab. 7. Menjunjung tinggi harga diri. 8. Disiplin tinggi. 9. Berperilaku rendah hati. Dan yang ke-10, bersikap profesional. Sanksi etik berupa 1. Sanksi terdiri dari A. Sanksi ringan, B. Sanksi sedang, C. Sanksi berat. 2. Sanksi ringan terdiri dari A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari A. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, B. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, C. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, D. Hakim non palu paling lama 6 bulan, E. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, F. Pembatalan atau penanggulan promosi. Sanksi berat terdiri dari 1. Pembebasan dari jabatan. 2. Hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. 3. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun. 4. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun. 5. Pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi pada bahwasannya kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan maupun fungsi dalam menerima, memeriksa maupun mengadili dan menyelesaikan perkara. Kode etik turut membuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam maupun di luar instansi. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, sikap hakim dinamakan dalam Kartika, Cakra, Chandra, Sari, dan Denta. Hal tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dalam direalisasikan oleh semua hakim. Etika dan profesi hakim. Hakim sebagai penjaga keadilan memiliki kewajiban moral dan profesional dalam memastikan proses hukum berjalan dengan jujur, objektif, tanpa keberpihakan. Adapun etika profesi hakim, yang pertama itu integritas, yang kedua itu mandiri, objektivitas, rendah hati, serta menjaga informasi-informasi rahasia. 2. Tanggung jawab profesi hakim. 1. Menegakkan hukum dan keadilan. 2. Memberikan putusan yang adil dan berdasarkan pada fakta. 3. Menjaga kehormatan dan wibawa profesi. 4. Bertanggung jawab kepada masyarakat. 5. Melakukan pendidikan dan pengembangan diri. Baiklah, kesimpulan dari etika dan tanggung jawab hakim ialah meliputi dari berlaku adil dan jujur, tidak memihak, menjaga kepercayaan masyarakat, tidak menyalahgunakan jabatan, menjunjung tinggi martabat, tidak memberikan keterangan di luar persidangan, dan bertanggung jawab.